Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan kota Semarang sebagai ibu kota. Kota Pekalongan sebagai salah satu dari 6 kota yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 45.250 km persegi dan secara administratif Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan 47 kelurahan. Posyantek Mitra Pantura sebagai salah satu dari posyantek di Kota Pekalongan terletak di Kecamatan Pekalongan Utara, berdiri tahun 2012 dengan SK Wali Kota Pekalongan nomor 413.5/168 tahun 2012. Latar belakang pendiriannya adalah kebutuhan masyarakat akan alat-alat teknologi tepat guna agar kualitas dan kuantitas produksi meningkat. Latar belakang berdirinya Posyantek yang pertama adalah pada tahun 2010 sesuai dengan Kemendagri tahun 10 nomor 2010 yang di dalamnya mengatakan bahwasanya setiap kecamatan di seluruh Indonesia harus memiliki Posyantek. Nah, disinilah mulai muncul sebuah ide dari kita, dari masyarakat, kemudian dari tokoh masyarakat ataupun dari pemerintah, sehingga memunculkan suatu musyawarah atau pertemuan. Dan di pertemuan itu menggagas untuk terbentuknya Posyantek. Nah, disinilah kemudian mulai dibentuk dan terpilih 6 orang anggota pada tahun 2010. Nah, ini adalah embrio Posyantek di Kecamatan Pekalongan Utara. Dengan adanya embrio ini diharapkan nanti kedepannya Posyantek Mitra Pantura bisa lebih maju lagi. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 kita mendapat percontohan dari pusat. Di dalamnya juga tercakup bantuan dana serta bantuan dari kota ataupun dari provinsi, dan alhamdulillah mulai saat itu Posyantek bisa lebih berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, harapan kita ke depan, kita ingin masyarakat lebih tahu lagi tentang Posyantek, dengan adanya Posyantek itu seperti apa. Dan yang pertama, bahwa Posyantek diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga dengan melalui pendekatan teknologi tepat guna. Sebagai contoh, warga yang tadinya menggunakan pemotong singkong manual ya dalam usaha keripik singkong, setelah menggunakan peralatan dari Posyantek yang tadinya sehari cuma 1 kilo sekarang bisa 100 kilo. Dan alhamdulillah itu. Harapan kita ke depan seperti itu. Yang kedua juga sebagai pusat sarana informasi bagi warga. Warga bisa mengakses Posyantek, Posyantek itu bagaimana dan kerjanya seperti apa, dan bisa dijadikan mitra ke depannya. Nah, itu salah satu harapan kita. Dan yang tidak lebih penting lagi adalah kita bisa membaur dengan warga, dan warga bisa merasa memiliki Posyantek lagi. Posyantek Mitra Pantura mempunyai visi terwujudnya masyarakat Pekalongan Utara yang memiliki daya saing tinggi dalam bidang usaha dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, serta mempunyai misi memberikan informasi dan pelayanan teknologi tepat guna pada masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna secara optimal. Memiliki pengurus dari masyarakat umum yang dipilih secara musyawarah, di mana secara rutin melakukan pertemuan, rapat bulanan, dan triwulan, serta telah memiliki panduan operasional Posyantek, yakni AD/ART, dan pengelolaan sistem administrasi yang tertib. Kita mulai dengan bagaimana di Pekalongan basis pemerintahnya berbasis masyarakat. Dan kita buat waktu itu peraturan wali kota yang intinya bagaimana percepatan pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Dan kita perdakan dengan teman-teman Dewan pada tahun 2008. Diikuti dengan peraturan daerah tentang kelembagaan kemasyarakatan kelurahan. Dan inti daripada peraturan itu adalah pemberdayaan masyarakat, memancing inovasi masyarakat, supaya mereka nanti
bisa berkreasi inovasi supaya nanti lebih maju lagi. Kemudian kita juga perkuat dengan sistem inovasi daerah. Yang ini kita buat perwalnya sampai dengan perdanya. Dan dari situlah kemudian muncul adanya Pekan Inovasi Daerah pada waktu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dan inovasi daerah itu diutamakan inovasi pada level kelurahan, bukan pada level SKPD. Dan yang paling inovatif kita pamerkan, dan standnya pun kita taruh paling depan. Jadi secara berkala pada setiap Hari Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Teknologi Nasional, kita munculkan inovator-inovator dari kelurahan. Kemudian ada program Posyantek, kita segera membuat kelembagaannya, yaitu yang waktu itu juara adalah Mitra Pantura. Dan itu letaknya kita taruh memang di utara, karena utara ini adalah yang paling sulit. Utara ini daerah yang terkena rob, sehingga kita coba di sana inovasi daerah. Dan alhamdulillah karena kebersamaan masyarakat, ada kelembagaan yang ada dana yang cukup bagus, sharing antara kami dan masyarakat, sehingga Posyantek kita bisa menjadi juara Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang 4 kecamatan kami kita buat juga Posyantek yang sama, sehingga harapannya nanti pada pameran inovasi ke depan akan muncul dari kecamatan lain inovasi-inovasi yang merakyat dan bermanfaat untuk mereka. Aja mung mandeg golek ana ngendi omahe bisa gambang ya Mas, ora bisa nyuling, bisa nyawang, ora bisa nyanding. Terjadinya Posyantek ini adalah suatu lembaga ataupun kegiatan dari masyarakat yang perlu ditingkatkan, yang mana bahwa Posyantek ini berdiri sejak tahun 2010. Kemudian pembentukannya berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, pengusaha berkaitan dengan pembentukan pengurus Posyantek. Pada intinya pengurus Posyantek ini unsurnya adalah dari masyarakat murni, tidak ada yang pegawai negeri sipil, sehingga harapannya Posyantek ini di dalam melaksanakan kegiatannya tidak ketergantungan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kami selaku Camat Pekalongan Utara merasa senang bahwa suatu lembaga yang tidak dipunyai oleh kelurahan-kelurahan lain, oleh kecamatan lain, kami bertekad bahwa Posyantek yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara ini mau tidak mau bisa diorbitkan sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kontes di Batam bahwa Posyantek Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan meraih juara tingkat nasional. Dan pada saat ini setelah kami mendapat predikat juara tingkat nasional, ia mau tidak mau kami harus mempertahankan diri agar kriteria juara nasional ini tetap ada di wilayah kami di Kota Pekalongan. Nah, ke depan harapannya bahwa Posyantek ini bisa menghimpun beberapa kelurahan yang memiliki produk-produk unggulan yang perlu ditampilkan di tingkat nasional. Namun demikian, mengingat di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara ini adalah lingkungan kelurahan yang tergenang rob, kami pun tidak pantang mundur, tetap melaksanakan kegiatan Posyantek apa yang bisa digali, termasuk adanya rumah tidak layak huni, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang itu kepentingannya adalah untuk masyarakat banyak. Posyantek yang ada di Kecamatan Pekalongan ini adalah benar-benar suatu Posyantek yang merupakan unggulan di tingkat nasional, yang ke depan tentunya harapannya tetap bertahan sampai dengan masyarakat itu merasa puas. Kemudian kemarin juga beberapa hari yang lalu kami sempat dikunjungi oleh Kepri dan Pati, kemudian kunjungan dari
Kota Kendal yang berkenaan dengan belajar Posyantek untuk daerahnya. Karena merasa Kota Pekalongan ini sudah tingkat nasional, kami diminta sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana cara pembentukan Posyantek yang ada di Kota Kendal. Dan pada ke depan nanti kita bisa maju bersama. Untuk tahun ini harapannya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur bersama-sama dengan kita untuk mendirikan Posyantek di masing-masing kecamatan. Untuk itu saya mohon doa restunya, mudah-mudahan Posyantek yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatannya tetap maju seperti apa yang kita harapkan. Komitmen pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan pembinaan diimplementasikan melalui Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang percepatan pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat atau P2KSPM. Yang pertama, bahwa Posyantek ini adalah salah satu wadah yang sangat diperlukan dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna yang ada di Kota Pekalongan. Berbagai teknologi yang ada sebagaimana dalam rangka ikut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, yaitu terwujudnya kota jasa berbasis masyarakat madani menuju masyarakat yang cinta lingkungan dan religiositas. Nah, dengan hal tersebut, maka kami yang di SKPD Pemberdayaan sangat berperan aktif, apalagi komitmen pemerintah Kota Pekalongan yang sudah begitu tinggi dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat termasuk para penemu teknologi. Nah, teknologi-teknologi yang sudah mencoba dikembangkan oleh masyarakat itu kita inventarisir, yang bisa kita modifikasi, kita optimalkan dengan harapan dengan teknologi yang serupa, yang sederhana namun memiliki nilai tambah bagi usaha masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu tentunya Posyantek tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian. Pendampingan harus senantiasa dilakukan, baik oleh kami yang ada di SKPD dan juga oleh para mitra kerja kami, yaitu teman-teman fasilitator, termasuk SKPD yang tergabung di dalam pengembangan teknologi dan sekaligus juga berbagai lembaga yang ada di Kota Pekalongan. Karena filosofi pembangunan di Kota Pekalongan adalah melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak agar visi dan misi Kota Pekalongan bisa terwujud. Dan kami salah satunya yang harus terus berusaha mewujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Dan Posyantek yang ada sudah 2 tahun ini kita kembangkan 2 lagi. Sehingga harapannya di akhir tahun 2014 semua kecamatan sudah punya Posyantek. Dan diharapkan dengan adanya Posyantek, teknologi-teknologi tepat guna yang ada di Kota Pekalongan di masing-masing kelurahan itu sudah dapat dikembangkan. Dalam operasionalnya, Posyantek Mitra Pantura telah melakukan kemitraan dengan Wartek, Posyantek Mitra Bahari, sekolah-sekolah tinggi, forum lembaga pemberdayaan masyarakat, serta kelompok-kelompok usaha di lingkungannya. Anggaran operasional Posyantek berasal dari beberapa sumber, di antaranya dana pembinaan dari Ditjen PMD, dana binaan dari Bapermades Provinsi Jawa Tengah, dana binaan dari BPMP 2 AKB Kota Pekalongan, swadaya, hasil keuntungan kemitraan, dan hasil dari penjualan barang di toko online. Pekalongan punya 4 kecamatan dan ada 2 daerah yang sudah mempunyai Posyantek, yaitu Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Waktu itu kita dirikan dengan anggaran 100 juta untuk masing-masing kecamatan. Alhamdulillah bahwa Kecamatan Pekalongan Utara punya Posyantek Mitra Pantura yang telah juara nasional Lomba Posyantek se-Indonesia. Kami sekarang sedang mengembangkan Posyantek di 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, yang masing-masingnya kita berikan dana 100 juta.
Sedang Posyantek yang sudah eksis, kita berikan tambahan dana masing-masing 50 juta. Dikandung maksud untuk lebih memperkuat pendanaan dan komitmen kami, serta membangkitkan semangat masyarakat untuk ke depan Posyantek menjadi perhatian mereka. Seperti yang sudah saya lakukan selama ini, bahwa kami memang mempunyai peraturan daerah tentang program percepatan pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Dana yang kita berikan kurang lebih 5-6% dari APBD dan menuju ke arah 10% dari APBD kita. Jadi kalau tahun ini dari 700 miliar APBD kita berikan dana hibah pada masyarakat di kelurahan baik lewat LPM ataupun BKM itu 40 juta, 40 miliar. Dan insya Allah pada tahun depan meningkat menjadi 50 miliar. Sehingga angan-angan kami dengan pemberdayaan masyarakat yang cukup intensif, dengan kita berikan dana hibah yang cukup baik, nantinya proses untuk organisasi di masyarakat yang lebih baik. Terutama nanti musrenbangnya baik, inovasinya baik, serta harapannya masyarakat lebih berdaya. Untuk program inovasi daerah ini memang juga ada perda tentang sistem inovasi daerah dan ada kelembagaannya. Kami juga membuat kelembagaan Posyantek ini juga cukup kuat karena kami berikan pendampingan mereka supaya nanti mereka bisa akan lebih sukses lagi. Itu kira-kira kebijakan pemerintah Kota Pekalongan untuk pemberdayaan masyarakat, dan tentunya harapannya pemerintah pusat bisa membimbing kami, mendampingi kami. Dan kalau memang dianggap baik, kita pun siap untuk menularkan menjadi laboratorium sehingga Posyantek lain di Indonesia jadi maju semua. Posyantek Mitra Pantura mempunyai kegiatan dasar antara lain kegiatan internal untuk menguatkan kelembagaan berupa pelatihan pengurus Posyantek di Provinsi Jawa Tengah, bimbingan teknologi pengurus Posyantek, pelatihan pengelolaan website, dan studi banding. Di samping itu, kegiatan eksternal antara lain sosialisasi Posyantek, pengembangan dan pelatihan teknologi tepat guna, pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna, kegiatan pengembangan usaha produktif, dan berpartisipasi dalam gelar TTG tingkat kota dan nasional. Selain itu, program binaan di daerah penduduk yang tergenang rob, pelatihan pembuatan sirup mangrove, pelatihan pembuatan nugget sehat dan pelatihan wirausaha, pengenalan dan pelatihan TTG di sekolah-sekolah, dan penyelenggaraan lomba TTG sekeresidenan Pekalongan. Keberadaan Posyantek sangat memotivasi masyarakat setempat dalam peningkatan usaha. Terbukti dari respon masyarakat, banyaknya kunjungan masyarakat ke Posyantek dan bertambahnya mitra kerja. Manfaat bermitra dengan Posyantek antara lain: 1. Kami mendapatkan bantuan untuk peralatan produksi kerajinan kupu-kupu. Yang kedua, Posyantek membantu untuk memasarkan atau memperkenalkan produk baik lewat pameran ataupun toko online. Yang ketiga, harapan terhadap Posyantek antara lain untuk mendampingi kami untuk mendapatkan hak cipta, adanya pembinaan rutin sehingga Posyantek dapat dikenal oleh masyarakat. Dan yang paling penting, harapan kami adalah agar usaha kami bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Awalnya saya memang agak ragu ya, ragunya itu seperti ini, apakah barang saya itu di pasaran laku, tapi ternyata barang saya ini sudah mencapai untuk pameran ke luar negeri, bahkan sudah mencapai ke Jepang, dan nanti di tanggal 27 Mei untuk pameran ke Belanda. Dan kemarin di tanggal 23 April kami sudah pameran ke Jakarta, pameran Inakraft. Dan disitulah kami bisa mengukur yang selama ini kami geluti, ternyata di sana pemilihnya sangat banyak sekali. Manfaat
saya ikut Posyantek itu yang pertama itu menambah pendapatan para pengrajin-pengrajin di sini. Yang kedua tambahan alat. Yang ketiga itu penambahan pemasaran. Kalau bisa pemasaran kan bisa memperluas lagi ke daerah-daerah yang seperti di Pantura itu kan banyak pengrajin ikan, pengusaha-pengusaha ikan. Karena ini kan juga menambah harga ikan lebih tinggi, kualitas lebih baik juga. Dan ini banyak sekarang yang cuma ini yang buat kan di Pekalongan cuma sini, yang di daerah Pekalongan, Batang, sama kasih daerah Pekalongan. Ini saya membuat ini sudah 15 tahun lebih. Kami merasa sangat berterima kasih dengan apa yang telah diberikan ke Posyantek kepada kami, sehingga program pemberdayaan dengan teknologi yang sederhana tetapi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kami berharap nantinya Posyantek akan tetap selalu mendampingi kami, selalu membina kami, dengan harapan masih banyak program yang memang belum tercakup semua, baru sebagian. Mudah-mudahan harapan kami ke depan dengan adanya program pengembangan seperti ini, Posyantek akan selalu tetap membina kami hingga kami dapat lebih maju, masyarakat lebih sejahtera, seperti apa yang kami dambakan. Posyantek Mitra Pantura telah memiliki sarana dan prasarana sekretariat serta telah mengembangkan dan menghasilkan beberapa alat-alat teknologi tepat guna, antara lain alat pembuat BBM plastik, kompor batik listrik, alat duplikat ukiran, alat tambal ban listrik, parut kelapa mini, kupu-kupu batik, alat perajang kentang spiral, dan sirup mangrove. Susah, podo